Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Berjumpa lagi bersama saya pada pembahasan ilmu mawaris, ilmu tentang pembagian harta warisan. Di video kali ini insyaallah kita akan membahas satu bab khusus dalam ilmu mawaris dinamakan dengan al-mas'alatul akdariyah, masalah akdariyah. Di mana masalah akdariyah ini melibatkan kakek dengan saudari kandung atau saudari seayah. Sebenarnya masalah akdariyah ini masih bisa dikategorikan pada permasalahan ikhwah dengan jad, pada permasalahan saudara dengan kakek gitu. Nah, tetapi kalau akdariyah ini hanya melibatkan saudari kandung dengan kakek saja gitu. Sebelumnya apa itu akdariyah? Kalau diartikan dari segi bahasa itu diartikan dengan kotor ataupun jelek, ya, keruh gitu. Makanya ada perkataan khudh ma safa da' ma kadar. Khudh ma safa, ambil yang bagus, da' ma kadar, ya, kadar, da' ma kadar, tinggalkan yang buruk, yang jelek, ya, yang keruh gitu. Nah, bagaimana akdariyah itu? Itu hanya melibatkan kakek dengan saudari kandung atau saudari seayah, dan kasusnya hanya ada satu kasus saja gitu. Bagaimana kasusnya? Seperti ini. Seseorang meninggalkan suami. Berarti yang meninggal adalah seorang istri kan. Kemudian ibu, kakek, kemudian saudari kandung. Ini tadi bisa saudari kandung, bisa saudari seayah ya. Di sini saya buat contoh saudari kandung. Dan kalau saudara kandung atau saudari saya ya, atau saudara saya, dan satu orang. Kalau nanti dua orang, maka nanti itu nggak menjadi masalah akdariyah lagi gitu. Nah, langsung saja pertama, suami mendapatkan 1/2 dikarenakan tidak ada anak, ibu mendapatkan 1/3 dikarenakan tidak ada anak, kemudian kakek mendapatkan 1/6. Nah, ini mendapatkan asabah, sisa. Ini 1/6, kakek mendapatkan 1/6. Kenapa 1/6? Kenapa nggak muqasamah bagi rata atau 1/3 sisa? Dikarenakan 1/6 ini lebih besar bagiannya daripada lebih besar hasilnya daripada muqasamah bagi rata atau 1/3. Kalau nggak percaya nanti silakan dicoba saja. 1/6 muqasamah dan 1/3. Untuk pada kasus ini 1/6 itu lebih besar hasilnya untuk si kakek daripada muqasamah dan 1/3. Makanya di sini diberikan 1/6 gitu. Dan saudara kandung mendapatkan sisa dikarenakan ada kakek. Kemudian kita cari dahulu asal masalahnya ataupun KPK-nya supaya nanti bisa kita mengetahui bagian setiap ahli waris. Yaitu KPK-nya berapa? 6. Kenapa 6? Karena dia angka terkecil yang bisa dibagikan kepada semua penyebut ini. 6, 3, 2. 6 dibagi 2, 3 kali 1, 3. 6 dibagi 3, 2 kali 1, 2. 6 dibagi 6 kali 1, 6 bagi 6, 1 kali 1, 1. Coba dijumlahkan, 3 ditambah 2, 5 tambah 1, 6. Semua sudah lengkap ya. Sudah pas 6 gitu. 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6. Sehingga nanti untuk si saudari kandung itu zong, nggak ada lagi gitu, 0, nggak ada lagi gitu. Nah, inilah yang menjadi permasalahan ya. Ini kan saudara kandung itu termasuk ashabul furud juga ataupun termasuk orang ahli waris yang memiliki bagian tertentu kan. Nah, di sini ya. Bagaimana caranya supaya saudari kandung ini tetap mendapatkan bagian gitu. Bagaimana caranya saudari kandung ini tetap mendapatkan bagian? Maka berijtihadlah Zaid ibn Sabit, yaitu mengembalikan bagian asalnya ya, si saudari kandung ya, mengembalikan bagian asalnya kepada dia gitu. Nah, di sini kan dia mendapatkan sisa kan, asobah. Baru seterusnya kita kembalikan kepada dia bagian asalnya yaitu 1/2. Sebelumnya ini cara menyelesaikan penyelesaian yang pertama ini diambil oleh mazhabnya Hanafiyah dan Hanabilah. Artinya mereka mencukupkan menyelesaikan masalah ini, kasus ini pada seperti ini aja gitu. Artinya si saudara kandung nggak mendapatkan apa-apa gitu. Nah, kemudian berijtihadlah Zaid bin Sabit bagaimana caranya supaya saudara kandung tetap mendapatkan warisan, yaitu beliau berijtihad mengembalikan bagian saudari kandung kepada bagian asalnya. Bagian asal saudari kandung itu adalah 1/2 ketika sendiri gitu.
mengembalikan bagian asal saudara kandung kepada dia gitu, yaitu 1/2. Nah, kemudian asal masalahnya berarti 6. Kenapa 6? Karena dia angka terkecil yang bisa dibagikan kepada semua penyebut ini. 6 dibagi 2, 3 kali 1, 3. 6 dibagi 3, 2 kali 1, 2. 6 dibagi 6, 1 kali 1, 1. 6 dibagi 2, 3 kali 1, 3. Nah, coba dijumlahkan. 3 tambah 2, 5 tambah 1, 6 tambah 3, 9. Ini sudah melebihi KPK kan? 9 sudah melebihi KPK. Nah, ini kalau dia melebihi, kalau ketika dijumlahkan semua ini 3, 2, 1, 3 ini diistilahkan dengan siham. Kalau ketika dijumlahkan semua siham ini 3, 2, 1, 3 itu bertotal 9 dan dia melebihi KPK yaitu 6 tadi. Nah, ini kalau dia melebihi KPK maka ini diistilahkan dengan al-aul. Diistilahkan dengan aul dalam masalah ilmu mawaris. Oke. Kemudian untuk cara menyelesaikannya ya. Si kakek ini dianggap 2. Kenapa dianggap 2? Soalnya kita nanti bagian mereka ini 3 sama 1 ini digabung dan dibagi rata dengan kaidah lidzakari mislu hadzul unsayain. Bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Bagian laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Maka si kakek ini dianggap 2 orang, kemudian saudari kandung dianggap 1 orang. Kemudian ini 3 bagian mereka 2 ini, bagian si kakek dengan bagian saudari kandung kita gabungkan. Si kakek kan mendapatkan 1, saudari kandung mendapatkan 3. 3 ini kita gabung. Bagian mereka berdua kita gabung. 3 tambah 1 berarti 4. 4 inilah nanti kita bagikan kepada kakek dengan saudari kandung tadi. Ya. Nah, kemudian ini kan kita katakan tadi kakek itu berkepala 2, apa namanya? Seolah dianggap 2 orang ya. Kemudian saudari kandung 1 orang, berarti jumlah mereka itu ada 3 orang gitu, 3 kepala gitu. Nah, permasalahannya muncul lagi masalah baru yaitu 4 ini itu tidak bisa dibagikan kepada 3 gitu. Nah, nggak bisa dibagikan kepada 3. Angka besarnya ini 4 ini nggak bisa dibagikan kepada 3 gitu. Maka ini masuk lagi bab tashih. Masuk pada bab tashih ya. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Kita lihat dulu ini kira-kira perbandingan apa gitu. 4 dengan 3 itu perbandingan apa? Soalnya nanti perbandingannya itu ada alakohnya itu alakoh apa? Hubungannya itu hubungan apa gitu. Soalnya nanti hubungannya itu ataupun alakohnya itu ada 4 alakoh gitu. Di sini kira-kira alakohnya hubungannya apa gini? Ya, apa gitu. Cara mengetahuinya kita lihat angka yang besarnya ini 4 dengan 3 bisa nggak dibagikan gitu. Di sini 4 dengan 3 nggak bisa dibagikan. Kemudian yang kedua, apakah ada angka lain yang bisa sama-sama dibagikan oleh kedua angka ini? Ya, apakah ada angka lain yang bisa sama-sama dibagikan oleh kedua angka ini? Dan jawabannya tidak ada. Maka ketika tidak bisa dibagikan angka yang besarnya ini kepada 3 ini, kemudian tidak ada angka lain yang bisa dibagikan sama-sama oleh 3 dengan 4, maka ini diistilahkan dengan alaqah ataupun hubungan perbandingan mubayanah. Mubayanah. Nah, bagaimana cara menyelesaikan kalau dia alaqahnya ataupun hubungannya hubungan mubayanah? Yaitu kita kalikan aja ini semua. 3 dikali 9 berapa? 27. Kalikan semua 3 ini kepada 3 kali 2 kali 4 kali 9. Berarti 3 dikali 9 dahulu. Soalnya ini menjadi asal masalah. Tadi ini menjadi asal masalah. Ini yang 6 ini sudah tidak berlaku lagi. Yang menjadi asal masalah ataupun KPK sekarang adalah 9. Nah, 3 dikali 9 27 kan? 27. Kemudian 3 dikali 3 dikali 3 9. 3 dikali 2 6. Kemudian 3 dikali ini 4. Dari mana 4 ini tadi? 4 ini gabungan dari bagian saudari dengan kakek. 3 tambah 1 4. 3 dikali 4 12. Nah, coba dijumlahkan 12 tambah 6 tambah 9 itu jumlahnya 27 gitu. Nah, kalau udah tahu begini 12, nah, berarti cara membaginya kepada kakek kita bagi rata tadi kan, muqasamah bagi rata. Maka tapi memakai metode memakai kaidah lidzakari mislu hadzul unsayain, bagian laki-laki, bagian si kakek 2 kali lipat daripada bagian si saudari kandung tadi. Berarti si kakek mendapatkan 8 ya.
Kemudian si saudari kandung mendapatkan 4. Nah, dengan cara penyelesaian seperti ini, yang si saudari kandung akan mendapatkan bagian yaitu 4. Kalau penyelesaian yang pertama tadi, itu si saudari kandung nggak mendapatkan bagian apa-apa. Tetapi kalau kita menyelesaikannya dengan cara penyelesaian yang seperti ini, itu si saudari kandung mendapatkan 4 gitu. Nah, inilah dia diistilahkan dengan dalam ilmu mewaris dengan masalah akdariyah gitu. Dimana intinya akdariyah itu mengembalikan bagian asal si saudara kandung kepada dia gitu, mengembalikan bagian asalnya kepada saudara kandung gitu, yaitu 1/2 tadi gitu. Inilah dia masalah akdariyah. Kalau ada yang kurang jelas bisa nanti teman-teman semua dipertanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.